Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Ya, baik, Bapak. Terima kasih telah Alhamdulillah. meluangkan waktunya di siang hari ini, Bapak, untuk berbincang bersama kami. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya dari Portal Harapan Indonesia. Jadi kita Siap. pada siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu program unggulan, yaitu MPG gitu, Bapak. Makan bergizi, Iya. guys. Ya, jadi sebelumnya, eh, sebelum ke pertanyaan lebih dalam, jadi saya ingin tahu lebih dulu gitu, Bapak, tentang pandangan Bapak tentang eh, perkembangan atau program makan bergizi gratis sejauh ini bagaimana? Iya, jadi program makan bergizi gratis ini menurut data sudah dihadirkan di 26 provinsi di Indonesia dan sudah melibatkan sekitar 180.000 peserta MBG, mulai dari ibu hamil dan anak-anak dalam usia produktif SD, SMP, sama SMA gitu. Dan sejauh ini berjalan, program ini saya rasa sebagai pengamat UMKM cukup baik ya Mas. Cukup baik karena ini sapu jagat. Seperti yang saya sudah bicarakan di berbagai media pun, ini adalah program sapu jagat. Artinya apa sapu jagat? Program ini mampu menggerakkan ekonomi dari mulai pangan, terus kemudian ke makanan siap saji, kemudian ke pendukung makanan seperti pengemasan, plastik, kardus, packaging, dan juga transportasi. Nah, di luar dari itu, program ini juga saya lihat mampu menyerap tenaga kerja informal untuk membantu di satuan dapur makanan bergizi itu. Sehingga saya rasa jika melihat dari output program ini berhasil meredam eh, angka unemployment atau pengangguran untuk sektor informal, mampu memberikan gizi yang lebih baik untuk generasi muda dan juga calon generasi muda kita, anak-anak yang nanti akan lahir dari ibu hamil, kemudian kesehatan untuk para ibu hamil, dan juga program ini mampu menggerakkan ekonomi konektivitas. Artinya dari sektor logistik ini tergerak gitu. Jadi sejauh ini pandangan saya program ini diharapkan ya, sejauh ini karena terlalu prematur kita ngomong, karena ini program jangka panjang, tapi untuk saat ini saya rasa program ini sudah berhasil dan cukup baik gitu. Cukup baik karena kalau kita lihat minimum banget isu-isu yang kurang baik terhadap program ini. Jadi sangat minimum. Jadi itu mungkin bisa menjadi barometer barometer atau indikasi kalau program ini telah berjalan dengan baik, Mas. Tadi kan membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi yang masif gitu Pak, dan ini kan sudah sejalan dengan visinya Pak Prabowo yaitu pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Jadi menurut Bapak potensi seperti ini sudah terlihat belum hilalnya atau bagaimana menurut Bapak? Kalau potensi 8%, sekarang saya nggak tahu ya Mas, ekonomi kita ini sekarang berapa persen, tapi eh, mungkin tahun-tahun lalu ini sekitar 4-5%. Jadi 8% untuk dicapai ini kan tinggal menaik 3%. Dari kami sebagai organisasi UMKM, kami UMKM melihat bahwa ekosistem UMKM sebagai penopang jantung ekonomi Indonesia ini mulai digerakkan. Dilihat dari anggota-anggota kita yang secara perlahan dilibatkan dalam program MBG. Saya lihat dengan anggota kita dilibatkan, ada penyerapan tenaga-tenaga kerja di sektor informal, ada penyerapan juga di bidang pangan. Jadi mereka membeli bahan baku di pasar dan lain sebagainya. Ada juga penyerapan di sektor logistik. Jadi menggunakan transportasi online untuk apa namanya membeli misalkan produk makanan siap saji atau untuk mengantar makanan ini ke titik A ke titik B sehingga ada pergerakan. Dan juga dari sektor-sektor lain juga pun tergerak gitu. Kalau kita bicarakan sektor lain, contoh mitra kami ditunjuk menjadi vendor MBG dan harus mendirikan dapur, sehingga di situ tergerak juga di sektor konstruksi. Jadi saya lihat ekosistemnya ini dibangun, sehingga karena ekosistem ini mulai terbangun, ada pergerakan komoditas, ada pergerakan ekonomi di sini, sehingga besar harapan kami sebagai organisasi UMKM akan tercapai 8%. Karena jika 8% ini tercapai, ini surga banget Mas buat para UMKM. Dan jika para UMKM ini memang bisa istilahnya diberdayakan di dalam program MBG secara kontinu, saya yakin penyerapan
tenaga kerja, terus apa namanya, pembelian bahan baku lokal, terus juga produksi-produksi makanan siap saji ini, contoh kayak sosis sehat dan lain sebagainya, tapi dalam skala UMKM ini akan bisa terus bertambah sehingga memberikan angin segar buat UMKM. Kembali lagi untuk poin penegasan pertanyaan Mas tadi, saya yakin bisa tercapai mungkin 1 sampai 5 tahun ke depan. Jika ekosistem ini terus dibangun dan ya bisa distabilkan ya Mas. Artinya terus government bisa membantu untuk men-sustain ini, dan juga para UMKM ini juga mempunyai mentalitas yang kuat agar tidak ya naik turun gitu Mas. Iya, baik Bapak. Tadi kan membicarakan tentang program ini merangkul banyak eh, sektor seperti itu ya Bapak. Itu kan semakin banyak sektor yang dirangkul, semakin besar atau banyak hambatan yang akan dilalui nantinya. Nah, pengamatan Bapak, bagaimana hambatan yang mungkin terjadi di implementasi MBG ini dan strategi yang terbaik untuk mengatasinya, begitu Bapak? Begini, kalau misalkan bicara hambatan ya Mas, hambatan yang ada ini bisa dibagi dua. Pertama dari kategori bisnis vendor UMKM ini atau para pelaku UMBG dari segi bisnisnya. Kedua dari segi hukum dan aspek tata kelolanya. Kalau kita bicarakan dari segi hukum, saya rasa masih banyak para pelaku UMKM yang ingin menjadi vendor MBG belum melengkapi persyaratan di bidang hukum. Contoh, mereka belum punya PT, CV, itu kan salah satu syarat pionir atau syarat utama untuk menjadi vendor. Kedua, mereka juga masih belum bisa melengkapi izin seperti PIRT, BPOM, halal, dan lain sebagainya. Ini kan satu kendala. Kedua, akses permodalan. Karena mereka tadi belum memiliki PT, CV, tidak ada bank atau fintech atau layanan perbankan yang mau menyalurkan pendanaan untuk mereka. Gitu. Sehingga ini jadi masalah yang cukup besar jika tidak ditanggulangi. Karena berarti tidak jika ini tidak ditanggulangi, tidak ada uh, atau tidak adanya kesempatan para UMKM yang tidak memiliki persyaratan ini untuk menjadi vendor, gitu. Sehingga kita ini perlu untuk membantu mereka, memberikan mentorship, memberikan pengetahuan di bidang hukum agar mereka juga dapat menjadi UMKM yang siap untuk mengikuti program MBG, gitu. Nah, dari segi bisnis, seperti yang saya bilang tadi di pertanyaan kedua, Mas, mentalitas pengusaha ini harus dibangun, Mas. Itu harus dibangun agar mereka nggak angin-anginan. Ya, kita lihat juga banyak UMKM yang kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Ekosistem usaha ini nggak bisa diprediksi, Mas. Karena kami mempunyai data sebagai organisasi UMKM, betapa banyaknya usaha yang tumbuh, kemudian tutup. Tumbuh, kemudian tutup. Ini nggak bisa diprediksi. Siklus pembelian, daya beli, dan keinginan masyarakat ini ada satu hal yang tidak bisa diprediksi. Sehingga kita ini sebagai organisasi harus bisa menempatkan tugas dan fungsi kita untuk membantu para UMKM di bidang hukum dan juga di bidang bisnis, gitu. Jadi hambatannya ini saya bagi dalam dua kategori. Di bidang hukum tadi masih banyak yang belum mengetahui syarat-syarat MBG dan mereka juga belum melengkapi syarat-syarat MBG sehingga mereka tidak bisa menjadi vendor MBG. Padahal sebenarnya kalau kita bilang syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah ini cukup standar dan sebenarnya sangat baik untuk menjaga dan menseleksi usaha-usaha mana yang memang kredibel. Nah, yang kedua, di bidang bisnis tadi, yang angin-anginan ini, kita beberapa kali ketemu anggota wira UMKM kami ini yang ya angin-anginan, patah semangat. Sehingga kita ini sekarang juga mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan, saran, dan semangat buat para anggota UMKM kita. Gitu. Jadi hambatannya ini kembali ke para UMKM-nya, Mas, yang memang ada yang bisa saya katakan belum upscale gitu. Tapi secara ekosistem yang dibangun sama pemerintah, saya rasa sudah cukup bagus, Mas. Sudah cukup bagus gitu. Iya, baik Bapak. Kembali lagi Bapak, tadi kan ini tentang program unggulan dari Presiden. Jadi pasti banyak mendapat sorotan dan pasti banyak akan terjadi pro dan kontra seperti itu. Nah, menurut Bapak, apakah masih layak untuk dilanjutkan program ini? Mengingat apalagi yang sekarang terjadi ini lebih sensitif lagi untuk membahas MBG karena adanya pemangkasan atau efisiensi
yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu, Pak? Ya, efisiensi ini kan bukan serta merta karena MBG kan, Mas. Gitu. Iya. Jadi ya mungkin ada banyak hal yang lain yang menjadi barometer kenapa efisiensi ini harus dilakukan, nggak serta merta karena MBG. Tapi kalau Mas tanya pro dan kontra, apakah MBG harus dilakukan apa gimana? Kalau menurut saya sih udah 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 saatnya MBG dilakukan di Indonesia karena sudah uh, menjadi sebuah program di India, di Finlandia, di Jepang, dan India sendiri kita lihat dengan adanya program MBG ini mampu loh Mas membangun ekosistem UMKM yang baik gitu, dan mereka juga udah membangun apa namanya economical gateway untuk UMKM menjadi vendor MBG, dan itu terbukti mereka berhasil meningkatkan ekonomi gitu karena penyerapan sektor informal tadi gitu. Jadi uh, saya yakin ini ada satu hal yang harus dilakukan segera, dan alhamdulillah sudah dilakukan. Dan perlu Mas ketahui juga bahwa trial and error MBG ini sudah dilakukan sejak 1 tahun lalu, yang memang sudah jadi nawacita Bapak Presiden. Jadi sebelum beliau dilantik, MBG sudah beliau lakukan sendiri gitu. Udah ada trial and errornya sebelum dibuktikan sekarang ini. Jadi saya yakin jika seorang pemimpin mempunyai kemauan untuk melaksanakan program ini, pasti sudah dipertimbangkan aspek baiknya gitu, dan apa memang kurang baik. Dan saya bisa katakan sebagai organisasi UMKM, eh, apa yang dilakukan saat ini untuk program MBG ini tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan satu kesehatan dan kecerdasan bangsa untuk generasi 2045 Indonesia emas, kedua meningkatkan taraf hidup sektor-sektor informal, dan ketiga untuk meningkatkan ekonomi Indonesia menuju 8%. Jadi pro, kontra, dan lain sebagainya saya nggak lihat kontranya, tapi saya sekarang ini sebagai organisasi UMKM saya melihat banyak pro-nya. Itu Mas. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak tentang pandangan optimisnya terkait program makan bergizi gratis ini. Tapi sebelum menutup Bapak, apa harapan Bapak terkait makan bergizi gratis ini ke depannya? Ya harapan saya sih semoga program ini bisa dilanjutkan terus sampai ya nggak cuma sebatas periode apa presiden ya. Jadi ini program yang sangat baik, bisa dilanjutkan secara terus-menerus berkelanjutan karena kita melihat bahwa dampak yang nanti akan ditimbulkan dari program ini mungkin bisa 15 tahun, 20 tahun ke depan. Dan kita harus ingat 100 tahun Indonesia merdeka itu 2045, dan Indonesia emas itu adalah 2045. Menciptakan kader-kader emas ini memerlukan waktu yang nggak singkat ya Mas. Jadi kita ini harus sekarang melihat dampak-dampak baiknya. Dan saya agak sedih juga ya, banyak ternyata orang yang nggak sejalan dengan program ini dan bahkan mencari hal-hal negatif tentang program ini. Dan mereka sebenarnya nggak ketemu hal-hal negatifnya apa aja. Gitu. Kalau misalkan kita bilang ada yang keracunan 40 orang dari 180.000 Mas, 40 keracunan gitu. Jadi harapan saya sih agar kita semua mendukung segenap bangsa dan negara ini, insan-insan bangsa dan negara Indonesia ini mendukung program ini dan tidak mencari kesalahan dari program ini, karena kesalahan dan dengan kita mencari hal-hal yang negatifnya ini malah menimbulkan kecemasan Mas. Jadi ayolah kita sama-sama mendukung, kita lihat hasilnya. Sejarah akan membuktikan 2045 apakah kita berhasil mencetak generasi-generasi emas karena program ini, dan apakah nanti berkat dari program ini ekonomi akan bertumbuh 8%. Saya pribadi, Muhammad Arbani, mewakili kami UMKM, yakin. Ya, terima kasih Bapak atas pandangan dan wawasan yang telah dibagikan. Jadi semoga program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian Amin. di gitu Bapak. Amin. Amin. Saya Mas, Raffi dari Portal Harapan Indonesia. iya, Terima sebelum kasih. menutup Mas, saya mau disclaimer, organisasi kita ini kami UMKM, kami non partisan ya Mas. Kami nggak ada apa namanya link dengan pemerintah, kami juga nggak ada link dengan organisasi manapun, kami non partisan. Sehingga apapun yang saya sampaikan di sini hanya mewakili pandangan saya pribadi dan juga pandangan organisasi. Gitu Mas. Baik, baik. Terima kasih Bapak atas Makasih wawasannya. Mas, makasih Terima Mas ya. kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.